Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kali ini kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Tanpa berlama-lama kita masuk saja ke soal kita yang pertama pada kali ini, yang merupakan soal latihan di video sebelumnya ya. Yang bagi yang udah punya jawaban silahkan disiapkan jawaban terbaiknya dan kemudian kita bahas bersama di sini, oke? Soalnya adalah padanan kata yang tepat untuk frasa yang belum pernah ada sebelumnya di kalimat keempat. Oke, coba kita baca dulu. Pertemuan tingkat tinggi tentang pembiayaan berkelanjutan untuk membangun perdamaian akan berlangsung, mengidentifikasi pendekatan dan metode yang belum pernah ada sebelumnya ya, yang belum pernah ada sebelumnya itu berarti di sini tempatnya ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Kira-kira frasa ini tuh bisa digantikan dengan suatu kalimat atau dengan suatu kata apa sih padanannya gitu ya? Nggak mungkin subversif ya, nggak nyambung. Gerakan subversif tuh berarti gerakan yang ingin menggulingkan pemerintahan, kan nggak ada nyambung-nyambungnya ya. Nah yang B mutakhir, nah ini dia. Mungkin terdengar aneh tapi mutakhir ini artinya terbaru ya, atau baru. Mutakhir tuh sama dengan baru lah ya. Nah yang belum pernah ada sebelumnya kan baru berarti kan. Nah maka jawabannya adalah yang B. Oke. Soal berikutnya, frasa hal ini yang terdapat dalam kalimat 3 teks di atas, dia merujuk kepada siapa? Oke, hal ini kita baca dulu nih ya. Di sini kan ada hal ini, kalimat ketiga bagian awal, berarti kita baca di kalimat atau di bagian sebelumnya ya, tentang politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjurus pada tindakan korupsi ya. Berarti kan dia lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin ya politik uang tadi yang bisa menjurus kepada korupsi, sehingga jawabannya adalah yang tentu saja yang D. Oke, soal berikutnya, hubungan kalimat 9 dengan kalimat 8 teks di atas. Kalimat 9 dan kalimat 8. Kalimat 8 dulu kita baca ya. Padahal golput akan memberikan peluang orang yang kurang kompeten untuk memenangkan pertandingan. Oke, kalimat 9 dan 8. Gerakan golput sama bahayanya dengan politik uang. Padahal golput akan memberikan peluang orang yang kurang kompeten untuk memenangkan pertandingan. Gerakan golput sama bahayanya dengan politik uang. Oke, mungkin di sini ya, kalau kita perhatikan ya, kalimat ke-8 itu kan diawali dengan kata padahal ya. Yang namanya kata padahal itu dia berfungsi sebagai suatu pertentangan ya, sama halnya dengan akan tetapi ya, padahal itu ya. Nah, di sini berarti kalau kita lihat ya, hubungan antara kalimat 9 dengan 8 ya berarti dia hubungannya pertentangan. Karena kita lihat di kalimat ke-8 itu dia langsung diawali dengan kalimat atau dengan kata padahal yang dia menandakan hubungan pertentangan. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Oke. Soal berikutnya, jika ingin disajikan menjadi 2 paragraf pemisahan yang tepat yang dapat dilakukan. Coba kita baca dari kalimat ke-1. Pada saat memasuki masa-masa pemilu, para elit politik berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan politik uang. Oke, dia ngomongin mengenai politik uang. Kalimat 1, oke. Kemudian kalimat 2 menyambung kalimat 1 yang menjelaskan tentang politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini oke merujuk pada kalimat sebelumnya, maka dia nggak boleh kita pisahkan ke paragraf berikutnya ya. Berarti 1, 2, 3 itu harus nyambung gitu kan. Dapat menjurus pada
bisa ada tindakan korupsi. Oke, yang keempat, politik uang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oke, ya. Sampai dengan kalimat 4 dia masih nyambung nih ya. Dia masih ngomongin mengenai masalah politik uang. Oke, coba kita baca di kalimat kelima. Untuk menciptakan pemilu yang bersih sangat dibutuhkan pemahaman masyarakat akan bahaya politik uang itu, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negaranya. Akan tetapi masyarakat juga tidak boleh golput. Nah, di sini kita perhatikan kalimat 5 dan 6 ini tidak boleh dipisah menjadi paragraf yang berbeda. Kenapa? Karena dia menyambung di sini ya. Kalimat ke-6 itu dia masih menyangkut dengan kalimat ke-5. Akan tetapi masyarakat juga tidak boleh golput ya, menanggapi dengan apa yang sudah disampaikan di kalimat ke-5. Sehingga kalau kita menyajikannya dengan cara memisahkan paragraf antara 1, 2, 3, 4, 5 dan 6-nya terpisah, nah itu nggak nyambung. 5 dengan 6 ini dia harus bersambung. Berarti kalau kita ingin memisahkan menjadi 2 paragraf, yang paling mungkin itu adalah hanya 1 sampai dengan 4 ya. Ngomongin mengenai masalah politik uang ya. Nah, nanti dari kalimat selanjutnya dari kalimat 5 sampai dengan 10 ya, dia ngomongin mengenai masalah golput ya. Dan seterusnya sampai dengan kesimpulan di kalimat 10 ya. Maka dengan demikian pemisahan yang tepat itu adalah 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah yang B. Oke? Untuk latihan kalian, silakan mengerjakan soal di atas dan kemudian seperti biasa tuliskan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan berikutnya, ya silakan jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.